Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Dini Heidi dengan NIM 2303102147. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus PT Sandang Jaya, sebuah perusahaan retail yang menjual produk-produk pakaian dan aksesoris mode secara online dan offline di toko fisik mereka. Adapun masalah yang terjadi di PT Sandang Jaya yaitu perusahaan telah mengalami peningkatan kewajiban atau hutang jangka pendek kepada supplier karena memiliki persediaan yang besar dan bergerak lambat. Persediaan yang tidak terjual telah menjadi beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan Sandang Jaya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu bagaimana perusahaan Sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif. Untuk menganalisis dan mengelola persediaan dengan lebih efektif, PT Sandang Jaya dapat mempertimbangkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, melakukan analisis ABC untuk mengidentifikasi item persediaan yang paling penting. Fokuskan upaya pengelolaan persediaan pada item ini yang memiliki dampak keuangan dan operasional yang signifikan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan untuk menggunakan metode seperti just in time atau JIT untuk mengurangi persediaan yang tidak perlu. Dan yang ketiga yaitu evaluasi proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan. Selanjutnya yaitu gunakan metode analisis yang lebih canggih atau berbasis AI untuk meramalkan permintaan dengan lebih akurat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa strategi yang dapat digunakan perusahaan Sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual, PT Sandang Jaya dapat mempertimbangkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, melakukan analisis yang lebih cermat terhadap persediaan untuk mengidentifikasi barang-barang yang bergerak lambat atau tidak terjual. Yang kedua yaitu menggunakan strategi promosi dan diskon untuk meningkatkan penjualan barang yang bergerak lambat. Yang ketiga yaitu melakukan analisis permintaan yang lebih baik untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas atau supaya perputaran uang tidak macet. Untuk meningkatkan rotasi persediaan dan mengoptimalkan likuiditas, PT Sandang Jaya dapat mempertimbangkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis ABC untuk mengidentifikasi item persediaan yang paling penting. Yang kedua, mengevaluasi proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan. Dan yang ketiga, menggunakan metode analisis yang lebih canggih atau berbasis AI untuk meramalkan permintaan dengan lebih akurat. Dan yang kelima, meningkatkan sistem informasi persediaan yang memadai untuk mengelola persediaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier. Terdapat beberapa teknologi dan sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik. Yang pertama yaitu sistem manajemen persediaan. Sistem ini dapat memberikan informasi real time tentang tingkat persediaan, permintaan pelanggan, dan pergerakan barang. Yang kedua yaitu teknologi RFID, Radio Frequency Identification, yang dapat digunakan untuk melacak persediaan secara akurat dan efisien.
Yang ketiga yaitu sistem ERP, Enterprise Resource Planning. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk manajemen persediaan, keuangan, produksi, dan lain-lain. Dengan ERP, PT Sandang dapat memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap persediaan dan proses bisnis secara keseluruhan. Dan pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Untuk mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar, PT Sandang Jaya dapat mempertimbangkan beberapa strategi risiko berikut. Yang pertama, diversifikasi portofolio produk yang dapat membantu mengurangi risiko terkait dengan penurunan nilai persediaan. Dengan memiliki beragam produk, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan tren pasar. Yang kedua, analisis permintaan dan tren pasar. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi perubahan pasar yang mungkin mempengaruhi nilai persediaan. Yang ketiga, kerjasama dengan supplier. Kerjasama yang baik dengan supplier untuk memastikan pasokan persediaan yang labil dan harga yang kompetitif. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi harga dan ketersediaan persediaan. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.